In every moment, my love will be tempted. We'll still be forever, always. Every moment, Bang, kasih bang. even in the face of greatest charm, my thoughts will be all yours, my motto one. And when the search comes at the end of the road, Sudah, Bismillahirrahmanirrahim. Memulai balik dari Tanjung Pinang ke Batam, ke rumah lagi ya. Ini adalah record pertama dari Pinang, dari Tanjung Pinang. Ini adalah record pertama dari Kunggur. Saya mencoba menggunakan mikrofon dari DJI ini, pakai transmitternya aja. Posisinya sekarang saya lagi zoom handphone di dalam satu celana. Saya menggunakan headset TWS wireless dari Earphone, tapi nggak connect ke kameranya. Kameranya menggunakan mikrofon DJI ini, transmitternya aja, DJI Mini. Saya belum pernah pakai di motor ya, mikrofon DJI Mini. Jadi ini pertama kali kita lakukan pengetesan tanpa ngotak-atik settingan. Kita coba aja. Oke, kita udah keluar dari pelabuhan Kunggur. Posisinya saya pasang mikrofonnya di baju ya, di baju. Saya takut copot aja. Bukan di baju sih, sebetulnya di jaket. Mudah-mudahan suara kita kedengeran ya. Nah, ini pakai windshield-nya juga. Oke, kita lanjut. Di sini agak berdebu ya. Daerah Kunggur ini agak berdebu karena emang kontur jalannya tuh banyak dilalui sama mobil-mobil besar, mobil-mobil perusahaan. Jadi emang jalannya seperti ini, banyak pasir-pasir, tanah-tanah gitu. Jadi kalau jalannya kering, pasti dilalui mobil, motor, itu debunya naik gitu. Makanya berdebu parah ini. Harus pakai masker kita di sini. Kalau nggak pakai masker, kita ngomong kayak gini debunya masuk mulut. Ini udah keluar dari wilayah Pelabuhan Kunggur. Kita lanjut aja. Cuaca cukup cerah ya hari ini, cukup terang nih, enak betul kayaknya. Panas. Oke, kita cerita apa ya? Ini pertama kali terus. Emang kenyataannya begitu sih. Ini pertama kali saya motovlog, bukan motovlog siapa nih? Ngetes kamera di Kunggur dari Kunggur ke rumah. Biasanya yang kemarin pernah dari kantor ke daerah Kunggur sampai parkiran saya coba, cuman belum pakai mikrofon. Itu cuman videonya aja ya. Tapi nggak apa-apa, kita learning by doing. Learning by doing, kita coba aja, kita atik nanti settingannya. Tapi yang sekarang saya pakai settingan di pot. Nah tuh debunya, masya Allah. Ini kalau nggak pakai masker makan debu nih. Ini pekat betul ya debunya, karena di sini kering. Kalau basah ini wah licin nih kayaknya. Kalau hujan-hujan nggak berani ngebut dah. Dia udah tak terlalu berdebu di sini. Kita lanjut. Kalau hari Minggu setahu saya agak sepi sih jalanan dari
Punggur ini sampai ke daerah Tiban tempat saya tinggal. Kalau hari Jumat itu biasanya rame, apalagi jam pulang kantor atau jam pulang kerja. Itu kalau kita lambat dikit aja, itu di lampu merah tuh bisa nyampe 2 kali kita kena lampu merah. Dari kantor sampai Punggur ada kayaknya berapa lampu merah ya? Ada 1, 2, 3, 4 kayaknya. Tapi kalau kita jalur balik kayaknya cuman kena 2 lampu merah. Itu pun jalan lurus 1. Jalan lurus itu maksudnya mau kita berhenti atau masuk ke kiri biar tetap lanjut. Lebih cepat sih harusnya dibanding pas berangkat ke Punggur. Motor saya ini sepertinya udah minta servis ya, ganti oli lah paling enggak. Karena mungkin udah 2 bulan kali, 2 bulan. Udah nggak enak lagi, udah agak krok-krok bunyinya gitu. Kemarin udah mau servis sih, cuman karena ada pekerjaan jadi saya nggak sempat ngantar. Sepertinya besok atau Rabu. Gitu. Yang penting minggu depan kita udah siap gas lagi ke Punggur. Ini udah masih daerah Punggur ya, masih daerah Punggur. Lanjut. Ini di sini saya masih zoom nih. Saya masih zoom kuliah ya, sambil musik, sambil jalan balik. Mudah-mudahan masih terkejar pas balik. Saya masih hadir kuliah zoom dengan gandengan, tapi di depan komputer. Lebih enak zoom di komputer dibanding dengan handphone karena lebih kelihatan gitu apa yang diterangkan sama pematerinya. Kita coba aja, nggak apa-apa, pelan-pelan aja sambil ngetes mic juga ya. Ini kebetulan ampere speedometer motor saya ini mati ya, belum diperbaiki karena ya penting gak penting sih sebetulnya, cuman kalau kayak sekarang ini ada kamera kayaknya butuh juga. Kenapa? Karena pengen lihat aja gitu kita di speed berapa gitu, kan seru juga tuh sampai 60 misalnya, sampai 80 misalnya. Tapi kita bisa bandingin suaranya pas kencang gimana, pas pelannya juga gimana. Tapi settingannya standar aja sih, saya belum nemu juga settingan yang pas, belum ngulik juga di YouTube rekomendasi dari kawan-kawan yang lain atau kawan-kawan YouTuber lain yang masih referensi. Biasanya kan gate-nya tuh dinaikkan gitu atau apanya yang diturunkan gitu. Saya agak kurang paham sih, belum terlalu menyelam, belum terlalu otak hati sih. Mungkin nanti kali ya kita coba aja yang ada dulu, kita gas, kita lihat bagaimana hasilnya. Sebetulnya saya niatnya beli kamera ini buat sepeda ya, buat sepeda, karena saya mau hobi bersepeda yang lama itu masih nambah semangat gitu. Jadi nambah semangat, makanya saya berencana untuk mendokumentasikan. Soalnya yang lama-lama tuh ada dulu cuman pakai handphone, tapi ya kalau pakai handphone, namanya pakai handphone, apalagi handphone jadul yang emang saya butuhnya emang buat tahan air, kena hujan gitu kan. Itu handphone jadul, saya punya A5 2017 dari Samsung. Itu hasilnya goyang parah. Kalau udah pakai A5 itu harus hidupin apa tuh,
kalau di Google Video itu biar stabil gitu. Itu ngecrop lalu agak nggak mulus gitu, jadi lihatnya itu juga nggak enak. Untuk konsumsi pribadi aja sih sebetulnya, cuman saya upload ke YouTube, tapi intinya untuk konsumsi pribadi aja. Kebetulan dapat harga bagus, 3.000-an ya, 3.000 kemarin di kamera yang Osmo 4. 3.000 lebih sedikit lah, nggak nyampe 3,5. Itu udah sama memori saya beli 100 ribuan, 128. Intinya cukup lah kalau bolak-balik dari kantor ke Punggur, dari Punggur ke rumah. Saya 128 udah cukup. Nanti nyampe rumah saya bisa pindahkan ke komputer ya untuk diedit. Habis edit, nggak edit lah mungkin, cuman nge-crop apa segala macam, menyesuaikan. Lalu saya upload ke YouTube, lalu memorinya format lagi. Kayaknya masih cukup lah 128. Rencananya Osmo 5 sih kemana itu. Osmo 5. Hanya kemarin tuh Osmo 5 tuh kita lihat perbedaannya dulu. Perbedaannya, aduh, saya nanya nih, mudah-mudahan nggak nyinggung nama saya. Kita nggak berhenti, coba absen nih, absen berarti kalau absen saya harus minggir dulu nih. Oke, kita minggir di sini dulu, kayak nyaman nih di sini. Oke, pasang tangan. Bentar, dengerin instruksi dari pemateri dosennya dulu. Oke, sepertinya lanjut aja ya. Kita lanjut, dosennya cuma ngasih tahu UTS-nya bagaimana gitu. Oke, kita lanjut. Ini udah mau sampai bundaran ya. Ini depan ini udah bundaran. Nanti jalurnya nanti jadi lintas dan 5 mobil kalau nggak salah. Kita udah masuk dan besar ya. Cerah ya. Mesinnya mati nggak? Apa kita yang mati? Coba saya cek dulu sebentar. Matikan zoomnya sebentar. Oke. Agak ribet ya pakai sarung tangan kayak gini. Oke, ini ternyata. Oke, kita lanjut. Pasang sarung tangan lagi karena panas ya di sini ya. Kalau nggak panas saya biasanya malas pakai sarung tangan kayak gini. Karena nggak mobile gitu. Susah pas ada butuh pegang handphone, saya minggir, lepas sarung tangan dulu. Tapi nggak apa-apa, karena panas kita pakai aja. Oke. Kita lanjut menuju ke daerah Triban. Di sini cuaca cerah ya, cerah. Ini jalur 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 jalur di sini. Itu besar sampai ke ujung
sampai nanti bukan bundaran, flyover di dekat awal Kurs, awal Kurs. Lumayan panjang ya. Di sini jalurnya paling besar nih di Batak. Bawa mobil ke sini enak betul nih jalan. Karena hari Minggu nggak terlalu rame, jadi kesannya jalannya sepi gitu ya. Lumayan mulus sih, yang sebelah kiri aja paling yang nggak terlalu mulus karena ada beberapa tambalan gitu. Tapi intinya mulus sih, enak jalan sih. Itu tuh bagus. Di Batam udah umum ya, mobil seperti itu banyak. Tapi sepertinya kayak gitu nggak bisa dibawa keluar Batam gitu, karena bekas dari sana, dari luar. Jadi platnya ditandai Z, FTZ gitu, Z. Z nggak bisa keluar. Kalau mobil-mobil biasa FTZ juga, cuman kita bisa bawa ke Batam. Tapi syaratnya harus bayar PPN nih, PPN 10% kalau. Tapi kalau yang udah Z belakangnya itu nggak bisa dibawa keluar, dipakai di sini aja. Ya harganya banyak ya, banyak macam, dari yang udah bersih Civic VTI 98 misalnya ada 40, kalau udah jadi itu 40, 45. Tapi harga-harga 20 juga banyak di sini Civic 98 itu. Tapi ya sesuai harga lah, banyak perbaikan. Paling enggak catnya udah nggak bagus lagi ya. Cat kan lumayan juga tuh, mau 8 juta atau 7 jutaan kali ya. Tapi intinya sesuai barang. Ada yang 45 yang udah jadi, ada yang 20-an yang bahan, istilahnya bahan mentah. Oke. Ini sebelah kiri biasanya disebut Duriangkang, dam Duriangkang di dalam itu. Sebelah kiri biasanya masuk dari sebelah kiri kita ini. Biasa dipakai para tracker ya, orang-orang trekking sama orang-orang mancing. Dari pagi sampai sore ada aja orang. Malam pun bahkan mungkin ada juga ya yang mau mancing. Terus ada goweser juga yang masuk ke dalam. Saya dulu juga pernah masuk sih ke dalam itu, cuman sekarang udah jauh ya tinggalnya. Kalau dulu saya tinggalnya dekat sebelah kanan kita ini, agak dekat ya dari sini. Kalau sekarang mungkin harus naik mobil dulu, loading sepedanya, baru masuk ke dalam hutan Duriangkang. Nah, sekarang saya rencana mau beli, bukan rencana ya, udah dibeli malahan kameranya. Ini untuk goes, istilahnya nyepeda lah, dari rumah ke kantor gitu, dari kantor balik lagi ke rumah sorenya, terus olahraga pas senggang gitu. Terus ada satu lagi pas saya di Pinang, saya juga bawa sepeda saya satu lagi di Pinang. Saya kan belum pernah tuh muter-muter dengan sepeda di Pinang, jadi makanya saya beli kamera itu. Tuh biar semangat olahraga, karena saya dokumentasikan gitu. Tapi belum pernah sampean sih, udah 2 minggu kamera ini sama saya, cuman saya belum pernah gowes sekalipun, itu masalahnya. Yang pertama mungkin di sini ya, di sini kemarin udah niat setiap Rabu sama Kamis saya usahakan itu bike to work ya. Itu saya full menggunakan sepeda, pergi pagi sama balik sore. Cuman kemarin pas saya mau cek sepeda hari Selasa, ada apa tuh shifter dari sepedanya itu ada yang bermasalah. Jadi saya udah setting nggak nemu
settingannya itu nggak bisa naik tentunya, jadinya malah bunyi-bunyi. Saya nggak tahu ini karena ilmunya yang belum sampai sana atau RD-nya emang bermasalah, saya nggak paham juga. Tapi sepertinya harus ke bengkel dulu, setting dulu ke bengkel. Mungkin Rabu apa Kamis depan saya bakalan baik semua. Kita coba, kita nantikan aja jadi atau tidak. Hari ini kuliahnya udah selesai. Apa kalau bisa saya ke bengkel hari ini, kita clearkan permasalahan sepeda, berarti kita Rabu bisa bacot. Tapi kalau nggak bisa, coba saya cek dulu. Kalau nggak bisa, berarti kondisi seperti itu aja kita bawa. Masih bisa dibawa sih, masih bisa. Cuman agak nggak nyaman aja ya karena bunyi-bunyian begitu. Nggak apa-apa, nanti kita cek sampai rumah. Saya ada beli beberapa part lagi sih. Ada beli kemarin, beli saddle karena sepeda yang ditinggal di sini itu sepeda lama ya, lama. Punya adik saya sih gitu. Dia beli dulu tuh 700.000 kalau nggak 700.000 merek United, itu 7 speed 7 speed. RD-nya udah diganti sih kayak, cuman nggak ada dia apa-apain sama dia. Pernah bawa masuk ke hutan, ganti ban aja sih, ganti ban gondrong gitu, ganti ban tanah. Pernah masuk hutan sama saya barengan kami. Lancar siapa? Padahal nggak pakai apa namanya? Ini rapot nih. Padahal sepedanya cuma pakai V-brake, nggak pakai cakram. Dia berani masuk ke dalam, ya pastinya apa namanya, pelan-pelan aja sih, dan aman gitu. Makanya saya rencana mau bawa sepeda ini ke kantor. Kalau masih seputaran jalan raya sih saya pikir nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah, paling bunyi-bunyian aja sih, tapi nggak terlalu masalah, masih bisa kita bawa. Ini kita udah sampai daerah sebelah kiri ya. Sebelah kiri ini Sentral Sukajadi. Ini jalurnya masih besar nih, 5 mobil, 5 jalur. Sebelah juga 5 jalur. Sampai ujung depan dekat flyover, nanti kita ambil kiri misalnya. Sejauh ini mikrofon kita masih aman ya, masih di sana, masih di tempatnya. Mudah-mudahan nggak ada masalah ya penempatannya, karena saya belum apa ya, belum riset ya, belum riset. Ini penempatan kamera juga tidak ada ya, saya pakai chest strap untuk goes kan ya. Mungkin enaknya kalau pakai motor itu di helm. Saya lihat di YouTube tuh rasa-rasa pada pasang di kaca helm, pakai double tap atau di board gitu. Tapi saya belum beli alatnya, ya udah pakai yang ada aja dulu. Gak masalah juga, cuman mungkin nggak enak aja. Nggak enaknya mungkin karena apa yang saya lihat nggak dilihat sama kamera. Yang kiri kameranya tetap lurus, yang kanan tampak mobil yang bagus gitu, kita lirik ke kanan, kameranya juga masih hadap lurus gitu kan. Karena pakai chest strap tadi. Nanti kita evaluasi aja point of view chest strapnya seperti ini. Soalnya saya pernah agak miring ke depan sedikit, kameranya agak miring ke depan, itu nampak semua dari batok.
batok motor ini nampak semua gitu. Memang agak kurang bagus sih kalau menurut saya view-nya seperti itu. Ini saya coba berdiri. Maksudnya kameranya dicoba berdiri. Nanti kita evaluasi bagus atau tidak, atau kita perlu perbaiki ke depannya, atau bakalan beli mounting untuk di helm. Nah, kita evaluasi gitu. Di sini sebelah kanan itu flyover ya. Kita ngambil kiri. Kita ngambil kiri ke daerah Tibat. Nggak terlalu banyak sih mobil-mobil besar kayak gini kalau hari Minggu. Tapi kalau hari biasa, hari kerja itu sepertinya banyak. Kalau ini mungkin karena hari Minggu ya, jadi nggak terlalu banyak mobil-mobil besar. Dari tadi kita dari Pungut kayaknya baru ini kita jumpa nih. Asik. Kaca helm saya agak agak gelap, jadi nggak terlalu meratain panas. Kalau ini atau bening ya asli. Kalau bening, aduh, sekali tuh. Nah, lewatin maksudnya. Wow. Agak bumpy di sini. Kalau arah ke Tiban ini agak sejuk ya, sejuk. Karena banyak pohon-pohon di kiri kanan. Banyak pohon-pohon sampai nanti kita ketemu Tiban Kampung. Tiban Kampung itu baru nggak terlalu banyak lagi pohon. Kalau dari sini sampai ke Tiban Kampung, pohonnya itu kiri kanan. Enak tuh. Ini ada mobil besar lagi di depan, tapi wah macet nih. Ini biasanya kalau seperti ini ada kejadian, ada yang mobil rusak, mobil besar kayak gini, atau kecelakaan. Tapi mudah-mudahan bukan kecelakaan. Kita ngikut aja, mungkin mobil rusak aja kali. Jarang-jarang, udah lama juga soalnya nggak macet kayak gini ya. Nampak sih. Atau ada pekerjaan jalan seperti ini. Pekerjaan jalan, ada jembatan di depan, bisa jadi perbaiki itu. Kita tengok aja.
apa ya, belum kelihatan soalnya masih kayak gini. Kita lihat aja di depan ada apa ya gitu. Sebentar lagi sih, nggak tak lama lagi kita sampai. Ini udah masuk jembatan di Sungai Ladi ya. Kiri kanannya itu dan air minum orang Batam. Gue aja dari tadi sarung tangan sebelah kiri. Nah, pakai copot tuh. Perbaikan jalan ya sepertinya. Ambil kiri, oke. Ini tersangkanya nih. Nambal ini apa ya, sambungan jembatan, jadi ditambal biar lebih mulus, tidak ada lubang-lubang soal. Ini juga di sini ada kerjaan pengecatan rambu ya. Oke, kita lanjut. Ini masih banyak tanaman-tanaman nih. Kiri kanannya pasti sejuk di sini. Jadi 2 jalur dari keluar kita dari 5 jalur tadi ini udah 2 jam. Tapi biasanya nggak macet karena ada pekerjaan itu aja tadi. Ini masih ada pohon. Biasanya sebelah kiri ini berembun ya kalau malam atau pagi-pagi subuh. Sekarang karena panas, tapi masih lumayan sejuk di sini karena banyak pohonan kiri kanan. Kalau dulu sebelah kiri ini pohon semua ya. Sekarang udah jalan yang dibesarkan, lalu tebingnya ini diratakan semua gitu, baru ditanamin pohon baru. Nanti depan kampung kayaknya bakalan rame, soalnya ada jalur dari Nagoya sebelah kanan kita menjadi satu jalur sama jalur yang kita lalui sekarang. Ini sekitar jam 4 sore, 4.06. Cuaca masih cerah, lumayan agak panas ya. Karena saya tadi pas pasang kamera itu buru-buru karena panasan. Di parkiran tadi masangnya kepanasan, saya buru-buru pakai, langsung gas. Nggak ada setting apa segala macam. Juga karena baru pertama kali pakai mikrofon DJI Mic Mini, jadi langsung aja nanti sampai rumah baru evaluasi. Udah
hampir sampai. Ini udah jadi 3 jalur sama seperti sebelah jalur kanan. Itu juga 3 jalur. Ini udah daerah di Bandung Kampung. Tak terlalu ramai ya karena hari Minggu kan. Oke, ini lampu merah kedua kita eh, lalui dari jalur Tunggul ke rumah di jalur lampu merah yang kedua. Ini ada tandanya sih. Kalau lurus sebetulnya ngikut arah lampu, bukan arah lampu, tapi ngikut lampu traffic light-nya kan. Cuman rata-rata di sini orang pada lurus sih, terus ikuti isyarat lampu. Cuman merah pun orang ada juga yang lurus. Tapi tapi harusnya kan kita berhenti. Kita harus berhenti karena ada yang dari kanan itu mau masuk ke sini, jadi susah gitu. Karena kita ngambil lurus, harusnya sabar aja kan. Ini udah mau dekat, kita sepertinya mampir ke Indomaret dulu kali. Atau nanti aja. Soalnya ada yang diambil juga sih laundryan. Takutnya nanti nggak sempat kalau malam kan. Saya ada kelas lagi malam. Ya udah sekarang aja kayak gitu. Mending kita mampir aja dulu sebentar. Nanti kita lanjut Zoom jam habis maghrib ya biasa. Oke, kita ambil kiri. Ini perumahan Taman Sari. Saya tinggal di sini ya. Ya mungkin sampai sini ya. Videonya nanti saya stop. Kita coba evaluasi nanti video pertama dari Pelabuhan Tunggur ke jalan ke rumah.